semua, di dalam video ini kita akan membahas tentang kerangka pelaporan keuangan. Pertama, kita akan memasuki materi yaitu kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual sendiri merupakan struktur akuntansi teori berdasarkan pada penalaran logis, menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta baru. Tujuan kerangka konseptual ini sebagai penyusun dan meninjau IFRS juga memberikan solusi atas isu yang muncul dengan konsisten. Selanjutnya, yaitu ada 10 konsep dasar kerangka pelaporan keuangan yang akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Konsep dasar kerangka pelaporan keuangan itu ada 10, yaitu yang pertama ada kewajaran, yaitu laporan keuangan harus mencerminkan secara kewajaran posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam keuangan entitas. Lalu kelangsungan usaha, itu laporan keuangan diasumsikan bahwa entitas akan berlanjut operasinya dalam jangka waktu yang dapat diprediksi, kecuali jika ada bukti yang cukup kuat untuk mengindikasikan sebaliknya. Lalu ada konsistensi, yaitu prinsip-prinsip akuntansi dari metode yang digunakan dalam laporan keuangan harus konsisten dari tahun ke tahun sehingga memungkinkan perbandingan yang tepat. Lalu materialitas, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dan material. Artinya, jika suatu informasi mungkin mempengaruhi keputusan pengguna laporan, maka informasi tersebut harus disajikan. Lalu ada pengungkapan penuh, yang artinya laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk pemahaman yang benar terhadap posisi keuangan dan kinerja entitas. Terus ada prinsip entitas terpisah, yaitu entitas harus dipandang sebagai entitas terpisah dari pemiliknya dan transaksi antara entitas dan pemiliknya harus diakui secara terpisah. Lalu selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Itu laporan keuangan harus menggambarkan transaksi dan peristiwa secara objektif dan diukur dengan cara yang dapat diandalkan. Lalu ada akuntabilitas, yang berarti manajemen entitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan kerangka kerja yang relevan dan bahwa mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya ada netralitas, yang artinya laporan keuangan harus disusun secara netral tanpa bias dalam penyajian informasi. Terakhir ada perbandingan, yang artinya adalah laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya dari. Tapi di antara kalian di sini ada yang tahu apa itu asumsi dalam kerangka pelaporan keuangan nggak? Nah, asumsi dasar kerangka pelaporan keuangan itu sendiri ada 10. Pertama, ada entitas ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah entitas mandiri atau suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik atau pemegang saham. Dengan begitu, semua transaksi perusahaan terpisah dari pemilik. Yang kedua, ada kontinuitas usaha. Yang dimaksud kontinuitas usaha ini adalah bahwa perusahaan akan abadi, yang artinya diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa mendatang. Ketiga, ada satuan moneter. Maksudnya adalah semua transaksi usaha mesti memakai satuan uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Yang keempat, ada periode akuntansi. Periode akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan. 5. Ada biaya historis. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap barang atau jasa. Lalu keenam, ada akuntansi akrual. Intinya adalah pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat kejadian. Misalnya, perusahaan sudah menganggap sebagai pendapatan jika ada pembelian barang atau jasa dari konsumen yang membayar dengan cara dicicil. Lalu ketujuh, ada pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan mesti diakui saat periode pendapatan terjadi. Pendapatan bisa diakui saat terdapat kepastian jumlah atau nominal yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang didapat dari penjualan barang atau jasa. Kedelapan, yaitu mempertemukan.
Asumsi mempertemukan dalam akuntansi mengandung makna bahwa biaya yang dipertemukan dengan pendapatan difungsikan untuk menentukan jumlah laba bersih setiap periode. Kesembilan, konsistensi. Konsistensi menekankan bahwa laporan keuangan sebaiknya menggunakan metode dan prosedur yang sama dalam pencatatannya. Kalau kita menerapkan sistem akrual, maka untuk seterusnya itu yang dipakai dalam pembuatan laporan keuangan. Terakhir, ke-10, yaitu pengungkapan penuh. Berdasarkan prinsip ini, maka produk akuntansi seperti laporan keuangan mesti memasukkan semua informasi yang memadai dan lengkap, tanpa ada yang disembunyikan. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu konsep pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan? Konsep pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan itu sendiri yaitu pengukuran atau measurement itu adalah bagaimana item dan transaksi keuangan dikuantifikasi atau dinilai dalam laporan keuangan. Jadi ini itu termasuk menentukan jumlah moneter yang ditetapkan untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Dua dasar pengukuran utama ini adalah biaya historis dan nilai wajar. Lalu ada pengakuan atau confession, yaitu mengacu pada kapan item-item dimasukkan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi, pengakuan melibatkan pengambilan keputusan kapan mencatat pendapatan, beban, aset, dan liabilitas. Dua kriteria utama pengakuan ini adalah realisasi dan pencocokan. Lalu ada pengungkapan atau disclosure, yaitu proses penyediaan informasi yang relevan mengenai item dan transaksi keuangan dalam laporan keuangan dan catatan yang menyertainya. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan memberikan semua informasi yang diperlukan kepada pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi konsep-konsep ini secara kolektif membentuk landasan kerangka pelaporan keuangan seperti prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP dan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Ketaatan pada prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara akurat, konsisten, dan dengan cara yang membantu pengguna dalam memahami kesehatan keuangan dan kinerja suatu organisasi. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum tentang materi kerangka pelaporan keuangan? Sebelum kita menutup materi kali ini, kita bakalan coba nih kerjain latihan soal. Tujuan utama dari kerangka pelaporan keuangan. Tujuan utama dari kerangka pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, mengapa konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi penting dalam pelaporan keuangan? Konsistensi adalah penting karena memastikan bahwa entitas mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Ini memungkinkan perbandingan dan keuangan dari periode ke periode yang membantu analisis dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, apa yang dimaksud dengan asumsi sedangkan nilai wajar mencerminkan nilai pasar saat ini dari aset tersebut. Nah, berikut ini beberapa soal yang bisa digunakan sebagai latihan untuk kalian.